panjenengan semuanya ketemu badan legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabul. Mana suaranya ini? Merdeka! 9 tahun! 9 tahun! 9 tahun! Partai yang tidak mendukung! Partai yang tidak mendukung! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Sore ini kita ketemu lagi di Reso, Rehat Sore. Seperti biasa Rehat Sore itu kita berbincang, dan sore hari ini saya bersama tamu saya yang sudah hadir di Banyuwangi 1 TV. Saya bersama Mas Rudi Latif dari BPD atau Mas Rudi Latif ini sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa. Tidak perlu lama-lama, saya langsung sapa saja. Mas Rudi, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Hingga bisa hadir di Reso ini, Rehat Sore. Ya. Sore ini kan waktunya istirahat gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Tetapi ada hal penting yang perlu kita bicarakan ini Mas Rudi. Seputar yang sedang jadi trending topik, yang sedang viral. Kurang lebih ada lebih dari 1 mingguan lah. Ya. Para kepala desa, bukan hanya di Banyuwangi ya, tapi juga seluruh Indonesia. Para kepala desa di seluruh Indonesia yang tergabung di 3 asosiasi, yang termasuk 3 asosiasi besar ini ya, yang mengadakan aksi ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, yang meminta revisi Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014, terutama yang pasal 39 ya, tentang masa jabatan kepala desa. Para kepala desa ini meminta agar masa jabatannya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Mas Rudi Latif sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, gimana ini menurut Mas Rudi Latif? Sebagai penyampaian aspirasi, saya berpandangan bahwa ini hal yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja. Iya. Karena sebenarnya usulan ini sudah lama bergulir. Tidak hanya di tahun 2023 di mana para kepala desa melakukan unjuk rasa tepatnya di tanggal 17 Januari kemarin Jakarta. Akan tapi ini saya tahu mulai tahun 2020 pun itu sudah bergulir. Oh iya. Tahun 2021 pun mulai lebih masih bergerak. Kawan-kawan kepala desa itu melakukan diskusi-diskusi kemana-mana, terus melakukan langkah-langkah lobbying, pendekatan kepada pemerintah maupun DPR dan DPD, hingga di tahun 2021 itu masif. Bahkan beliau-beliau itu melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi juga sudah dilakukan itu. Tapi kemudian di tahun 2023 para beliau ini memilih jalur untuk melakukan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi atau unjuk rasa atau apapun lah istilahnya, datang di DPR RI yang kemarin itu. Tapi setahu saya ini hanya satu lembaga yang mengajukan itu, setahu saya, yaitu Papdesi yang mengajukan, di mana tanggal 9 itu suratnya Papdesi itu masuk menuntut, kalau di suratnya itu menuntut untuk jabatan Kades itu yang 6 tahun 3 periode, itu minta 9 tahun tanpa batasan periode. Dan yang kedua meminta tidak adanya moratorium Pilkades meskipun ini dalam agenda pemilu. Nah, kemudian selain Papdesi juga ada Persatuan Perangkat Desa.
yang mendukung itu pada awalnya. Iya, kalau nggak salah Akan tetapi silaturahmi. Ya, akan tetapi begini, Mbak Nurul. Tanggal 9 itu ini ada jejak digital ya, bahwa tanggal 9 itu Papdesi berkirim surat pada pemerintah minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun tanpa periode itu. Di tanggal 18-nya setelah aksi ada surat lagi dari Papdesi yang menyatakan bahwa tidak perlu ada revisi, kurang lebih begitu sih suratnya, tetap 6 tahun 3 periode. Tetap 6 tahun 3 periode. Apapun itu, ini tadi kan pertanyaannya bagaimana pandangan saya terhadap tuntutan itu ya. Menurut saya ini dianggap aja sesuatu yang wajar gitu aja. Karena meminta atau menyampaikan aspirasi itu kan wajar gitu ya. Demikian pula dengan adanya gelombang penolakan. Mestinya ini juga dianggap hal yang wajar. Ada aksi, ada reaksi, ada itu reaksi. saja. Itu aja menurut saya. Jadi kalau menurut Mas Rudi sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, ya sah-sah saja gitu ya. Penyampaian pendapatannya sah-sah saja. Substansinya kita bisa berbeda pandang. Nah, itu dia. Apa ini yang menjadi berbeda pandang? Kalau kami di Asosiasi PBD setelah adanya penyampaian aspirasi tersebut, kami langsung melakukan pertemuan pengurus Asosiasi PBD Banyuwangi waktu itu di Hotel Mahkota Genteng Banyuwangi. Kita melakukan diskusi, kemudian kita tidak sepakat dengan usulan kepala desa yang meminta 9 tahun ini. Ada 2 hal. Yang pertama ya, di dalam penyampaian aspirasi kepala desa itu, meskipun suratnya itu dan pemberitaan di media hanya tentang minta perpanjangan 9 tahun, tapi setahu kami yang berkembang itu kan ada beberapa usulan, sebenarnya tidak hanya itu. Salah satunya yang kami tolak juga adalah tuntutan untuk membatasi masa jabatan perangkat desa menjadi hanya 9 tahun. Nah, yang kemudian kemarin ada aksi itu dari perangkat desa yang menolak usulan kepala desa agar perangkat desa dibatasi hanya 9 tahun. Para perangkat desa minta jabatan perangkat desa tetap sama dengan yang sekarang, yaitu batasan usia 60 tahun. Gini, kalau saya berbeda itu, bukan hanya saya, Asosiasi PBD Kabupaten Banyuwangi itu menolak usulan kepala desa ini. Yang usulan kepala desa tentang yang 9 tahun itu. Perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun karena menurut hemat kami alasan-alasan yang disampaikan kepala desa menurut kami tidak ada urgensinya, tidak ada korelasinya dengan kepentingan untuk 9 tahun. Contoh ya yang menjadi alasan. Ya, contoh yang menjadi alasan. Yang pertama adalah bahwa dikatakan bahwa Pilkades itu paskanya menyisakan konflik yang dalam 6 tahun itu tidak selesai. Bisa jadi tidak selesai selama 6 tahun atau 2 tahun sampai 3 tahun masih ngurusi konflik terus gitu. Kalau itu yang dijadikan soal, semua proses pemilihan pasti ada dinamika di situ, pasti ada konflik paskanya. Nah, selesai tidaknya itu bukan persoalan ukuran waktu. Diberi waktu 9 tahun pun atau 20 tahun pun belum tentu konfliknya akan selesai. Karena orang yang tidak suka dengan yang terpilih itu pasti tetap ada. Nah, tinggal bagaimana yang terpilih itu bisa bijak mengelola konflik. Saya contohkan yang ekstrim yang barusan terjadi semisal di Pilpres. Pemilihan presiden itu, pemilu itu, betapa kerasnya antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Akan tetapi sampai demonstrasi yang teramat sangat besar, tapi dalam tempo yang tidak lama hal itu selesai. Apakah berarti tuntas selesai sama sekali? Kan enggak. Di medsos itu masih tetap saja cebong dan kampret itu masih sampai sekarang masih ada. Biasanya di kelompok-kelompok grup Facebook atau saling. Nah, nggak akan mungkin ada satu orang pun yang menyisakan pro kontra itu. Akan tetapi bagaimana mengelola konflik itu
agar tidak menjadi konflik sosial yang mengganggu jalannya pemerintahan. Cebong kampret sampai sekarang, nggak usah itu sudah. Kanjeng Nabi aja sampai sekarang yang kontra masih banyak, kan itu aja. Tapi dengan berjalannya waktu masyarakat tidak akan berkutat dengan konflik itu terus-menerus gitu. Ya, artinya tinggal bagaimana kepiawaian, kebijaksanaan yang terpilih saat menjadi pemimpin bisa bijak merasa bahwa ini saya adalah pemimpinnya seluruh warga, baik yang kemarin milih atau tidak. Konflik itu belum tentu di warganya. Itu biasanya kan yang mengelola elitnya. Atau ada juga kepala desa yang dirawat ya hanya tim sesnya dan pemilihnya. Ini kan juga konflik. Jadi banyak variabel lah. Artinya itu tidak bisa jadikan ukuran menurut hemat kami. Dan ini tidak hanya kami. Sekarang para ahli pun banyak yang berkomentar, akademisi banyak yang berkomentar bahwa ukuran waktu tidak. Kalau ukuran biaya semisal 6 tahun 3 periode itu biayanya mahal bagi yang bersangkutan. Biaya bagi yang bersangkutan kan terserah yang bersangkutan, itu aja. Kalau urusan pembangunan, alasan ketiga, jika 6 tahun pembangunan tidak tuntas, misal, kan gitu. Jaminan apa kalau diberi 30 tahun kesejahteraan masyarakat itu sudah tercapai. Jadi alasan-alasan itu menurut hemat kami tidak bisa dijadikan dasar 9 tahun. Bahkan 6 tahun itu sebenarnya sudah ada bonus. Mestinya cukup 5 tahun 2 periode. Sama dengan presiden dan kepala daerah 5 tahun 2 periode, sehingga kalau sama semua hanya 5 tahun 2 periode itu siklus perencanaan itu nyambung, ada akselerasi sinkronisasi itu nyambung. Menurut saya hari ini tidak ada urgensi untuk meminta ditambah. Apalagi gini Mbak Nurul, semangat reformasi itu bahwa kekuasaan itu harus ada jelas ada pembatasan masa periodisasinya, masa waktunya. Jadi kalau ini terlalu panjang, proses regenerasi itu akan menjadi lambat, nggak tumbuh malah. Nah, dan berkecenderungan koruptif. Itu semangatnya. Iya, karena kalau dari masyarakat sendiri banyak juga yang timbul penolakan ya, seperti di Banyuwangi saja kemarin juga ada kan aksi dari masyarakat yang menolak juga perpanjangan dari masa jabatan kepala di Desa Tapanrejo ya. Yang dimulai dari SRB itu ya. Jadi sebetulnya alasan belum tuntas pembangunan itu sebetulnya bukan alasan yang relevan gitu ya Mas Rudi ya. Ya, karena capaian tujuan ideal pembangunan desa itu tidak ditentukan oleh berapa lamanya seseorang menjadi kepala desa. Akan tetapi bagaimana kualitas perencanaan dan yang terpenting adalah kegotong royongan segenap unsur masyarakat di desa. Tidak hanya seorang kepala desa. Sehebat apapun seorang kepala desa, kalau dia sendirian mikirnya melakukan perencanaan dan mengeksekusinya tanpa dukungan segenap potensi warga desa, nggak akan pernah bagus juga. Karena pikiran satu orang pimpinan belum tentu itu sejalan dengan kebutuhan real warga masyarakat. Kuncinya kan gotong royongnya itu. Apalagi regulasi mewajibkan itu sebenarnya. Betul. Tapi ini ada yang perlu kita tanya ini Mas Rudi. Ini saya mau ke kepala desa ini ya. Ini kepala desa yang ada di wilayah Banyuwangi juga. Saya mau coba menghubungi Pak Muansin, Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo. Sudah sambung bersama Reso ini. Pak Muansin, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Nunung, selamat sore. Mas Rudi, selamat sore juga. Waalaikumsalam. Iya. Pak Muansin salah satu kepala desa di Banyuwangi, tepatnya Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo. Pak Muansin termasuk juga yang berangkat ke Jakarta kan Pak? Ya, betul. Iya. Kalau Pak Muansin sendiri sebagai kepala desa ini, sebetulnya apa Pak yang mendasari para kepala desa ini berangkat ke Jakarta menyuarakan minta perpanjangan masa jabatan kepala desa? Apa ini Pak Muansin? Karena kan tadi keterangan dari Pak Rudi Latif, saya ingin tahu dari kepala desanya sendiri ini.
Iya, terima kasih Mbak Nunung. Ya, Mas Rudi yang saya hormati dan seluruh pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ya, apa yang dilakukan oleh kita teman-teman para kepala desa yang pada tanggal 17 Januari kemarin di Jakarta, ini adalah bagian dari dinamika demokrasi menurut saya. Sehingga apa yang teman-teman suarakan, apa yang teman-teman sampaikan harus dipandang dari segi positifnya. Artinya bahwa apa yang dituntut oleh teman-teman dari 6 tahun menjadi 9 tahun sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Desa itu nomor 6 tahun 2014 itu, bahwa ini menurut saya adalah sebagai upaya dari kepala desa untuk penyederhanaan pilkades. Harus dipandang sebagai sesuatu yang positif di situ dulu. Karena selama ini kita kan dalam undang-undang kan kita 18 tahun 3 kali pilkades. Kalau tadi juga disinggung oleh Mas Rudi bahwa ongkosnya juga lumayan sih, pilkades 3 kali. Sehingga pertama ini perlu menurut kami untuk disederhanakan. Sehingga tidak usah sampai 3 kali. Dengan masa misalnya periode sesi 18 tahun, sama-sama 18 tahun, maka cukup 2 kali pilkades. Ini dari segi pembiayaan pilkadesnya juga sangat menghemat, yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian 9 tahun ini bagian dari upaya kita untuk melakukan akselerasi lebih maksimal terhadap pembangunan di desa. Pertama, terkait dengan yang sangat banyak berkembang latar belakang dari ini semua nyaris se-Indonesia, bahwa ini mensiasati atau untuk meminimalisir konflik atau untuk meredam konflik pasca pilkades lebih reda. Karena memang diakui atau tidak, gesekan pilkades itu luar biasa. Berbeda mungkin dengan pilgub maupun pilpres. Karena desa itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada yang timnya itu saudara sendiri, tim lawannya juga saudara, ada teman dan sebagainya, tetangga, sehingga gesekannya luar biasa. Ini berdampak sedikit banyak, meskipun tidak sama semua desa, tapi sedikit banyak berdampak dalam proses untuk melakukan satu gerakan, melakukan satu pola kepemimpinan, mensinergikan kekuatan-kekuatan di desa ini, sumber daya yang ada ini jadi kendala salah satunya. Karena tidak semua orang itu legowo. Tergantung sih bagaimana kemudian tipikal kepemimpinan yang kemudian menurut Mas Rudi itu saya sepakat. Bagaimana kemudian, tapi tidak boleh kita lupakan bahwa ini gesrut yang kemudian tidak sama cara berpikirnya dengan para elitnya, sehingga memang butuh perlakuan khusus bagaimana kemudian meredam konflik-konflik itu di banyak desa. Yang paling sederhana adalah bagaimana kemudian program-programnya yang kemudian dari kepala desa yang terpilih misalnya tidak bisa berjalan dengan baiknya, salah satunya adalah tidak ada dukungan sepenuhnya. Misalnya kita ini sebagai kepala desa adalah pemimpin dari seluruh warganya, sehingga dengan cara bagaimanapun, dengan upaya yang maksimal, kita mencoba untuk merangkul semuanya, meramu semua kekuatan-kekuatan di masyarakat ini untuk menjadi kekuatan dari gerakan membangun desa. Tapi memang ini ada kendala, harus diakui atau tidak, sehingga ini dipandang dalam 1 tahun pertama itu memang untuk meredam, menyelesaikan, dan kemudian mencari solusi-solusi, melakukan formulasi untuk menghilangkan konflik itu. Kenapa kemudian dipandang di tahun pertama hingga bahkan ada tahun kedua dalam proses melaksanakan atau melakukan pembangunan di desa itu tidak bisa maksimal, karena memang konflik-konflik pilkadesnya memang di beberapa tempat, bahkan di banyak tempat nyaris semuanya itu cukup kuat, sehingga butuh perlakuan khusus. Itu yang perlu, yang salah satunya. Jadi sehingga kalau diperpanjang 9 tahun, maka ada durasi yang cukup panjang untuk melaksanakan visi misi. Belum lagi kalau misalnya ada persoalan yang mohon maaf kami
di Banyuwangi itu ada sekitar 130-an kades ya yang baru terpilih tahun 2019, pelantikan di akhir tahun 19, yang kemudian kita terkena dampak bencana COVID itu. Ini menjadi kondisi yang kemudian, mohon maaf, memaksa kita ngerem, merelokasi lagi rencana-rencana kita karena terdampak itu. Itu salah satu juga menjadi penyebab kita. Hampir 3 tahun kita itu pendanaan kita sudah semuanya tahu, banyak sekali harus digeser ke urusan penanggulangan COVID, penanggulangan bencana itu, sehingga untuk proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan sebagainya memang menjadi kendala salah satu. Ini juga menjadi perhatian kita sebenarnya, karena mohon maaf kalau di periode kita yang 6 tahun ini nyaris kita kan mulai maksimal mungkin ya. Kita kan hanya 10-20% yang tahun ini untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Mulai sedikit maksimal, mulai maksimal betul penggunaan dana untuk pembangunannya itu mulai tahun ini, tahun ketiga, 2020, 2021, 2022, tahun keempat. Tahun keempat yang kalau periode kali ini betul-betul pukulan semuanya, tapi kita menyadari itu menjadi bencana bagi kita. Loh, kalau ada insiden yang demikian ini tentu menjadi sangat pantas bagi kita untuk kemudian kalau dirasa 6 tahun itu sangat kurang sekali, sehingga kami meminta salah satunya ya 9 tahun itu sudah hitung-hitungan kita itu sudah cukup untuk melaksanakan visi misi kita secara maksimal untuk melakukan pembangunan itu. Persoalan misalnya pro kontra muncul dan sebagainya itu kan bagian dari dinamika demokrasi kita, dan kita harus menghargai semuanya. Yes, amanat undang-undang lah, kita semuanya diberi hak untuk berpendapat, bersirikatnya itu semuanya. Kita juga menjadi bagian dari warga negara yang hari ini dipilih menjadi kepala desa, mencoba untuk menyampaikan gagasan kita, bagaimana kemudian memimpin desa ini menjadi sesuai dengan yang telah kita jalani, menjadi lebih maksimal, itu ya, Mbak. 1 periode 9 tahun. Kemudian jika ingin menjabat lagi berarti mencalonkan lagi kan pilihan lagi Pak Muhansin. Iya, jadi begini Mbak, pilihan kenapa kemudian unsur salah satu variabel yang cukup kuat menjadi alasan kita para kepala desa itu adalah konflik pasca pilkades. Terkadang konflik yang pilkades awal belum tuntas ini sudah mau pilkades lagi gitu. Jadi menumpuk persoalan konflik pilkadesnya nanti. Jadi menjadi akumulasi konflik akhirnya di desa itu, karena grassroots itu luar biasa kerasnya di bawah di masyarakat itu luar biasa fanatismenya terhadap calon-calon masing-masing. Yang kemudian ini kan kita tahu sumber daya manusia kita, masyarakat kita berbeda-beda semua. Kalau dikelola misalnya secara politik, cara politisi kita bagaimana mengelola konflik dan sebagainya itu mungkin it is okay, tidak ada masalah misalnya. Tapi kan kemudian ini berbeda. Ini kita langsung terjun yang tiap hari kita nyaris ketemu semua, semua hampir begitulah interaksi kita begitu di bawah, luar biasa. Sehingga kalau misalnya ini durasi panjang ini kita mampu untuk menyelesaikan konflik, mampu meredam dan memberikan pembelajaran politik ke masyarakat menjadi lebih baik, kita meyakini bahwa pilkades kedua di periode kedua, persoalan misalnya incumbent-nya nyalon atau tidak, insya Allah warga itu sudah mulai pinter, warga itu sudah mulai bisa mengelola konflik itu, warga sudah bisa untuk memahami bagaimana berpolitik yang baik, yang cerdas, yang dewasa, sehingga konflik ini tidak berkepanjangan. Karena ini tidak serta-merta soal keinginan kades untuk menjabat lebih panjang, saya pikir. Tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana memberi ruang lebih maksimal untuk memberikan pendidikan politik di masyarakat lebih baik lagi. Karena kalau tidak sedikit banyak sekali disampaikan oleh para kepala desa, mungkin Pak Nunung juga tahu, masyarakat sudah tahu bahwa konflik pilkades pertama belum tuntas, ini sudah mau pilkades lagi, konflik lagi. Lah ini yang agak berat memang. Itu yang harus kita satu-satu ini sebenarnya.
satu satu pemahaman bahwa konflik itu apa ya, butuh dikelola, butuh pembinaan sumber daya manusianya, pendidikan politik, sehingga saya sepakat bahwa untuk mensiasati kekhawatiran-kekhawatiran kalau misalnya panjang sekali durasinya 9 tahun itu, maka saya sepakat sekali bahwa ada terus dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusianya, mulai dari kadesnya sampai ke jajaran-jajarannya hingga ke masyarakat. Karena ini kan penting, pembangunan sumber daya manusianya ini yang paling penting, saya pikir, untuk untuk mensinergikan seluruh kekuatan untuk melakukan sebuah upaya-upaya sesuai dengan amanat undang-undang itu. Karena background para kepala desa itu kan berbeda-beda. Beda misalnya dengan camat yang atau pegawai negeri yang kemudian dari IPTDN dan sebagainya yang memang seluruhnya hampir lulusan dari yang memang dicetak untuk menjadi itu. Tapi kan kita tidak ada sekolahnya ini. Kepala desa itu tidak ada sekolahnya, sehingga kemudian kita harus pintar-pintar sekolah sendiri. Belajar ke para senior, belajar kepada kolega, belajar pada teman dan sebagainya, pada alam, pada lingkungan. Ini untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Karena memimpin desa itu kan mulai dari hal-hal yang kecil, soal kelahiran, mulai kelahiran anak dan sebagainya, sampai urusan-urusan kematian itu akhirnya menjadi ini urusan kepala desa. Sehingga banyak hal yang di luar buku memang cara memimpin desa itu, dan ini butuh memang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional gitu yang harus kita miliki, dan ini butuh banyak belajar tentu. Ya, Pak Muansin, kan yang ada di bayangan masyarakat satu periode itu kan 9 tahun yang diminta, kemudian minta 3 periode, kan tidak serta-merta satu kali terpilih itu akan 3 periode kan, tapi kan harus melalui pemilihan di periode kedua, periode ketiga, ya kan? Nah, kalau di setiap periodenya dikatakan konflik tidak terselesaikan, kemudian pemilihan lagi, berarti kan juga sama saja akan selalu ada konflik dalam setiap periodenya. Begitu. Di kami ini begini, Mas. Kepala desa itu punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab sebagai seorang yang dipilih jadi untuk misalnya lebih maju. Kami 6 tahun dikurang, ada beban dari kita bahwa apa yang telah kita lakukan dengan belum cukup untuk memberikan yang terbaik ke warga, sehingga butuh untuk diperpanjang 9 tahun. Ya, kalau misal 9 tahun kita lakukan dengan secara maksimal, mohon maaf nih, artinya kita secara tanggung jawab moral, sosialnya, politiknya ini insya Allah kita sudah tuntas. Sudah tidak ada misal kita para kepala desa itu ada yang nyalon lagi kemudian tidak terpilih, saya pikir beban moralnya sudah sangat ringan. Sudah pengalaman. Jadi apa yang diamanatkan di Pilkades pertama sudah selesai. Artinya sudah maksimal melakukan sesuatu dalam kurun waktu 9 tahun. Atau misal, mohon maaf ya, kok saya bayangin aja, kayaknya. Jadi sudah kayaknya 9 tahun ini lama sekali kan gitu. Jadi menurut saya sih, ya cukup lah saya membangun satu periode selesai gitu. Karir politik kita harus berkembang gitu. Kalau saya sih, waduh, kayaknya nih banyak yang nggak mau 2 periode. Kalau misalnya sudah 2 tahun, karena menurut kami 9 tahun sudah, insya Allah sudah cukup untuk melaksanakan visi misi kepala desa untuk memberikan yang terbaik ke desanya, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, untuk melakukan secara maksimal, untuk menjalankan secara optimal visi misi yang telah dia sampaikan waktu kampanye. Memang betul, durasi kita butuh yang namanya batasan. Tidak ada yang tidak ada batasannya, itu batasan. Cuma memang batasan itu kita minta disederhanakan. Jadi ketimbang kita lebih banyak pilkades, lebih baik sederhanakan aja pilkadesnya 2 kali bagi seorang kades yang mau nyalon lagi.
Tapi kalau kita bayangin aja, bayangkan waduh 9 tahun lama juga ini ya kita jabat akhirnya gitu. Nah, kalau hitung-hitungan begitunya itu cukup lah, tak pikir kita para kades itu bisa jadi menjabat satu kali periode dalam 9 tahun sudah insya Allah sudah maksimal, sudah tidak banyak kades yang mungkin bisa jadi tidak nyalon lagi karena dia sudah merasa tanggung jawab moralnya sudah selesai dan perlu regenerasi lagi ke yang lainnya. Ya. Jadi tidak mesti kades ini menjabatnya 3 periode kan tidak harus, atau kan nanti ada calon yang baru. Bisa jadi jika kepemimpinan mereka nggak bagus, kemarin kan berganti dengan yang baru, ya kan? Berarti nggak satu Ya, yang itu jadi sudah- ini akan tiga periode Itu berturut-turut. sudah Mbak, itu sudah keputusannya warga kalau yang begitu itu. Jadi apakah kemudian kades yang misalnya incumbent nyalon lagi itu mau dipilih atau tidak itu sudah finalnya di keputusan warga masyarakat. Apakah dia akan terpilih atau tidak itu penilaian masyarakat sudah akan menentukan. Tapi kalau misal hanya 6 tahun dengan durasi yang begitu, kemudian kita dituntut maksimal secara penuh melakukan upaya-upaya pembangunan itu tidak fair dong kemudian kalau misalnya tuntutannya melebihi dari batas waktu yang ada. Karena kita keterbatasan waktu dan anggaran itu cukup mempengaruhi juga pada prestasi para kepala desa. Sehingga ini menjadi penilaian, menjadi variabel yang akan dipertimbangkan oleh masyarakat untuk jadi pilih lagi atau tidak. Tapi kalau saya sih, Mbak Nur ya, kalau saya ngelihat aja 9 tahun ini saya meyakini ya, mohon maaf, saya meyakini kenapa saya menjadi salah satu bagian dari teman-teman yang berjuang untuk 9 tahun. Karena saya meyakini bahwa kalau saya 9 tahun saya bisa maksimal membangun desa ini, memberikan yang terbaik, melakukan pada masyarakat, dan saya sudah tidak perlu misalnya calon lagi besok, ya udah regenerasi di tahun periode selanjutnya karena 9 tahun sudah cukup gitu, enggak usah ini ikut misalnya kontestasi pilkades. Cukup dalam 9 tahun ini kita melakukan upaya-upaya pembangunan, kita coba untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia, melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat supaya konflik-konflik selanjutnya bisa diminimalisir dan sebagainya. Pak Muansin sudah bisa dipahami ini, saya sudah paham ini Pak Muansin. Saya sekarang ke Mas Rudi Latif. Nah, kalau dari Pak Muansin seperti itu. Jadi sebetulnya kepala desa, ya ini tidak semuanya ingin 3 periode juga kan, dan tidak ketika 9 tahun ya, seandainya 9 tahun dikabulkan. Ini kan nggak serta-merta mereka 3 periode juga kan, Ya, Mas Rudi, kan ada pemilihan kan. Betul. Hanya saja jika tadi 6 tahun belum selesai konflik, katakan ya. Apakah 9 tahun juga nggak ada konflik gitu kan? Ya. Apakah 9 tahun nggak ada konflik juga? Berarti ketika 9 tahun ada konflik, pemilihan lagi ada konflik. Konflik kan akan sama saja selalu ada kan? Iya, iya. Nah, kalau Pak Muansin tadi yang sekretaris Askap, Mas Rudi juga sudah dengar kan bahwa 9 tahun itu waktu yang ideal, longgar gitu ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena desa nggak sama dengan pusat atau di kecamatan yang tingkat pendidikan kepala desanya berbeda-beda tadi seperti disampaikan sama Pak Muansin tadi. Tapi masyarakat ini memandangnya ya 9 tahun itu satu periode sudah lama, apalagi jika mencalonkan lagi sampai 3 tahun. Tapi kekhawatiran masyarakat ini bisa nggak, Mas Rudi, ditekan bahwa tidak kok 3 periode ini sekaligus? Nah, masyarakat semua paham bahwa ini nggak sekaligus, tidak semua paham. Sudah paham ini, ya masyarakat ya? Paham, masyarakat kita itu paham bahwa ini yang diminta 9 tahun satu periodenya. Iya. Satu periode itu 9 tahun yang diminta. Begini, tadi kan disampaikan, barusan Mbak Nurul menyampaikan desa itu harus dihormati. Mas Samsim juga sudah ngomong ada kearifan lokal, bahwa desa itu berbeda dengan dengan negara ini, dengan pemerintah. Loh, justru itu karena saking dihormatinya adat istiadat, kearifan lokal desa itu semua dihormati itu, makanya mulai pertengahan 2000-an sejak pasca reformasi kelihatan
adanya kebutuhan desa itu diistimewakan, itu gerakan itu sudah mulai bergulir. Nah, gerakan itu bergulir kemudian finalnya adalah di tahun 2014 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dulu masa-masa sebelum Undang-Undang Desa ini ditetapkan, dalam proses inisiasi dan pembahasannya, girohnya itu banget, semangat banget, semangat bahwa akan membentuk Indonesia ini dari desa, bahwa ini akan melahirkan sistem pemerintahan di tingkat desa yang keren nih, semangat banget waktu itu, semua jihad membentuk itu. Tapi sayangnya ketika Undang-Undang Desa itu dibentuk, terus kemudian terutama ada konsekuensi anggaran di situ. Nah itu dia. Problemnya kemudian desa ini sekarang hanya berkutat ngurusi duit. Ini urusan duit. Padahal undang-undang ini mengistimewakan adat istiadat, kearifan lokal yang disampaikan Mas Hamsin. Jadi pilihan 6 tahun itu sebenarnya melalui kajian yang sangat panjang oleh para ahli. Ada public hearing dan macam-macam dengan berbagai pertimbangan dikasihlah 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau ngomongkan masalah itu, jadi yang disampaikan Mas Hamsin itu sebenarnya sudah terjawab sendiri. Yang kedua, kalau ngomong konflik, Mas Hamsin sudah menyampaikan bahwa sepakat bahwa ini tergantung juga bagaimana kepiawaian, kebijaksanaan dalam mengelola konflik yang terjadi. Nah, kemudian meskipun dikatakan tidak semua kepala desa itu basicnya dari pemerintahan, ada pula yang dari swasta, dari yang ada tukang ojek, tukang becak, pengusaha, petani atau apapun itu kemudian bisa jadi kepala desa karena batasan minimal pendidikan formal hanya SMP misalnya. Itu boleh, SMP boleh jadikan desa formal. Ini nggak ada jaminan, maka yang dibutuhkan solusinya mulai Mas Wansin tadi sudah disampaikan sendiri. Solusinya adalah peningkatan kapasitas, bukan menambahi masa jabatan solusinya. Maka ini perlu dilakukan diklat, pembinaan dan lain-lain. Inilah supra desa harus hadir. Nah, berarti perlu lebih meningkatkan pembinaan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat kepada kepala desa yang baru terpilih. Sejak baru terpilih harus ada diklat yang sedemikian rupa sehingga punya kemampuan, termasuk dalam hal mendampingi bagaimana mengelola konflik. Kemudian di sini jangan lupa, konsekuensi dari Undang-Undang Desa itu juga ada Kementerian Desa. Kementerian Desa itu salah satunya adalah ada dalam tanda kutip pendamping desa yang digaji oleh pemerintah pusat. Melalui Kementerian Desa itu mereka dikendalikan untuk mendampingi desa. Ada pendamping lokal desa, ada pendamping di tingkat kecamatan, ada tenaga ahli tingkat kabupaten. Justru disitulah ayo kita pertanyakan bagaimana pendampingan ini bisa mendampingi kepala-kepala desa, juga warga masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lain-lain dalam hal mulai dari mengelola konflik dan perencanaan. Yang ketiga yang ingin saya komentari adalah Mas Wansin tadi menyampaikan bahwa tidak cukup waktu 6 tahun. Tidak cukup waktu 6 tahun untuk visi misi. Ada problem ini. Ya, ini kan diskusi aku sama Mas Wansin ini biasa lah seperti ini mulai dari dulu. Kalau persoalan cukup tidak cukupnya 6 tahun, itu tadi ada 2 yang disampaikan Mas Wansin. Yang pertama karena kondisi Covid, kalau kondisi kekinian karena kondisi Covid. Kalau kondisi Covid yang dijadikan alasan, bupati, wali kota itu jauh lebih parah, ini menjabat 3,5 tahun, sekarang bukan 6 tahun Mas Wansin. Ada yang sudah contohnya Ibu Viestiandani kepala Bupati Banyuwangi. Masa jabatannya hanya 3,5 tahun, bukan 5 tahun. Masih harus menghadapi konflik. Kalau nuruti seperti itu belum cukup. Nah, ini kita demo ke Gusti Allah. Kenapa ada COVID ini kemudian? Nah, terus kemudian masa jabatannya minta berapa lama? Yang berikutnya kalau 6 tahun ini ada problem tidak semua kepala desa itu memahami apa itu visi misi, apa itu janji politik dan apa itu program.
Nah, jangan-jangan yang dijadikan soal adalah karena sudah terlalu ketinggian janji politiknya, janji pembangunannya, janji mau bangun gardu, jadi mau bangun jembatan, jadi mau bangun apa, beri bantuan apa kepada saya. Itu janji-janji itu bukan visi misi, tolong itu dipelajari lagi. Maka ini yang diperlukan adalah peningkatan sumber daya manusia terus SDM. Pendidikan politik di level desa itu harus dilakukan. Ini supra desa, ini PR-nya kabupaten, itu yang perlu dilakukan. Akan tetapi gini Mbak Nurul ya, sorry saya tambah sedikit. Saya terima kasih kepada Mas Muansin dan kawan-kawan Kades se-Banyuwangi, juga se-Indonesia, kalau ngomong lembaga, kepada Pak Desi yang sudah menginisiasi unjuk rasa ini. Karena dengan adanya unjuk rasa ini, sekarang banyak sekali pihak, hampir semua pihak di warung-warung kopi, di perempatan-perempatan, anak muda sampai yang tua semua ngobrolin tentang desa. Iya betul. Nah kan gitu. Sekarang desa itu gara-gara Mas Muansin dan kawan-kawan semua orang ngomong desa ini Mas Muansin. Nah tinggal persoalannya ini tinggal dikelola. Kalau masalah pro kontranya, mohon maaf, saya secara pribadi tidak sepakat dengan Mas Muansin usulan 9 tahun, tapi ini tidak perlu dijadikan konflik di daerah. Saya tidak sepakat kalau ini dijadikan konflik, makanya Asosiasi BPD meskipun tidak sepakat, kita tidak akan melakukan aksi di daerah untuk daripada kita nanti ada benturan. Apalagi ini tahun-tahun politik, dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk politik yang butuh suara, butuh dukungan. Ini digoreng ke sana kemari kan mungkin. Jadi perbedaan ini cukup disampaikan ke pusat kepada para beliau yang pengambil kebijakan, para penyusun regulasi. Jadi saya terima kasih ini kepada atas terjadinya unjuk rasa ini. Tinggal bagaimana para beliau pemegang kendali kekuasaan atau pemangku kepentingan semua, terutama di level pusat dan hingga sampai ke daerah. Ini tanggung jawab kita semua, termasuk media. Di Banyuwangi 1 TV itu juga, Mbak Nurul, itu bahwa perbedaan ini, dinamika ini, ayo dikelola menjadi hal yang positif, bahwa semua sekarang mikiri desa. Nah, kalau memang tidak dikabulkan 9 tahun, bagaimana solusinya agar dengan 6 tahun pembangunan itu bisa semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, jangan sampai ini hanya dibully, Kades ini hanya sekedar cari apa dana ya? Kan dana desa kayak gitu. Banyak, Enggak, Kades itu enggak semuanya jelek, juga enggak semuanya bagus. Pasti ada juga kan. Nah, pada posisi seperti ini, mohon maaf ya. Seluruh Kades di Banyuwangi apakah sama dengan sekretaris Askap ini? Enggak, banyak Kades juga yang menolak sebenarnya. Menolak perpanjangan, menolak juga adanya aksi. Saya banyak juga sekali. yang seperti itu. Iya. Dan ini kita masih berbincang masih kepala desanya ya. Belum lagi setelahnya menyusul para perangkat desa yang kemarin juga mengadakan aksi. Betul. Kalau perangkat desa itu kan juga bagian dari yang mereaksi usulan kepala desa bahwa ada pembatasan masa jabatan 9 tahun, kemudian bereaksi. Ada juga minta macam-macam lah. Kayak gitu. Iya. Wah, sebetulnya asik loh kalau sampai malam diteruskan nggak habis ini ngobrolin desa itu nggak mungkin habis karena desa itu masa depan kita. Saya yang lesu nanti sama Mas Rudi Latif sama Pak Muansin. Oke, saya ini yang nanti jadi lesu. Tapi gimana ini Mas Rudi Latif, waktu kita sudah limit, habis, silakan seperti apa ini statement Mas Rudi Latif sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, dan nanti Pak Muansin saya kasih waktu juga tapi sedikit saja sebagai closing reso kita sore ini. Ya, sekarang ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Desa. Harapan kami adalah revisi ini semakin menguatkan desa untuk melakukan percepatan capaian tujuan pembangunan desa secara ideal, yaitu ujung-ujungnya secara sederhananya adalah kesejahteraan bersama segenap warga masyarakat desa. Jadi kalaupun ada revisi, memang revisi itu. Salah satunya adalah kalau yang secara teknis ya, yang pertama yang dibutuhkan adalah penyederhanaan birokrasi
atau administrasi pengelolaan keuangan. Desa ini repot. Itu apa namanya, laporan itu gila-gilaan. Presiden sudah berkali-kali menginstruksikan adanya penyederhanaan birokrasi dan administrasi, tapi sampai sekarang itu masih terlalu ribet. Yang kedua adalah lintas kementerian yang ada urusannya dengan desa. Dan setidaknya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan. Ini mbok ya, jangan berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang saling bertentangan. Yang ketiga, bahwa SDM aparatur pemerintah desa, SDM Kades, SDM perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, itu juga harus ditingkatkan, harus dibina terus-menerus oleh kementerian maupun oleh daerah. Yang keempat adalah pendamping desa. Pendampingan desa ini secara konsep itu harus direview lah. Ini apa sebenarnya yang dilakukan, progres apa? Jangan hanya menjalankan titipan-titipan agenda dari pusat yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh desa. Hanya diberi pekerjaan-pekerjaan wajib yang sebenarnya ini apa? Hanya untuk wow saja, untuk pencitraan-pencitraan bahwa ada pendampingan di desa, tapi sebenarnya desa melaksanakan itu nggak ngerti apa-apa. Dalam hal pendayagunaan ekonomi di desa, BUMDes itu harus direvitalisasi. Ini jangan cuma dibully, disalah-salahkan saja desa. Ini dibutuhkan pembinaan yang utuh. Yang terakhir, fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa itu harus ada jaminan penguatan yang sejalan dengan pengawasan berbasis masyarakat. Kenapa? Karena kekuasaan itu memang harus ada kontrol. Ada kontrol. Ketika tanpa kontrol, itu pasti akan cenderung koruptif. Kontrol yang baik apa? Berbasis masyarakat, yaitu monitoring evaluasi sedari perencanaan. Ingat bahwa sebaik-baik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa adalah yang partisipatif. Kegotong royongan adalah semangat yang harus dikedepankan. Jadi bukan persoalan perpanjangan masa jabatan. Cukup 6 tahun atau jauh lebih ideal adalah 5 tahun 2 periode sama dengan presiden dan kepala daerah. Itu menurut saya. Iya, baik. Pak Muansin, sedikit saja Pak. Sedikit saja ya Pak Muansin. Gini Mbak, jadi apa yang dilakukan oleh kita semua ini dipandang sebagai sebuah upaya penyederhanaan Pilkades. Itu yang sangat penting menurut saya, karena kalau ini dipandang sebagai sebuah sesuatu yang maaf tanda kutip kerakusan dalam kekuasaan, atau kemudian ini menjadi semacam gambaran konsepnya Machiavelli misalnya dalam mempertahankan kekuasaan, tidak seperti itu sebenarnya. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian upaya ini sebagai upaya optimalisasi kinerja atau pengabdian kepala desa di desanya dengan durasi waktu yang dipandang cukup, yaitu 9 tahun. Ini yang kemudian kita perjuangkan. Tapi toh semuanya akan kembali kepada beliau-beliau yang di pusat dalam proses revisi undang-undang ini. Kalau itu dilakukan, tentu atau optimalisasi ini akan terus terjadi dengan satu yang disampaikan juga saya sepakat sekali, bahwa peningkatan sumber daya manusianya ini yang harus kita lakukan. Terus kemudian kalau sumber daya manusianya sudah ditingkatkan, dibenahi, dioptimalkan, insya Allah ini akan sangat maksimal ketika misalnya durasi waktunya juga 9 tahun. Ini sudah cukup komplit, ini sudah pas ini Mbak. Itu. Yang kedua, bahwa saya ingin klarifikasi terkait dengan demonya para perangkat desa itu, bahwa surat lanjutan, surat tembusan ke DPR RI itu yang dari Pak Desi itu, bahwa ada penyampaian klarifikasi bahwa demo kita itu tidak ada poin tentang pembatasan perangkat desa sama dengan kades, tidak. Tapi tetap sesuai dengan undang-undang, yaitu sampai umur 60 tahun. Itu sudah ada klarifikasi terkait dengan itu. Sehingga ini yang itu tidak perlu menjadi sebuah perdebatan. Terakhir, bahwa kita juga sangat
bahagia, sangat bahagia bahwa hari ini dalam seminggu terakhir itu banyak sekali warga yang kemudian ini membicarakan, ngobrolkan, diskusi yang di ruang-ruang publik dan sebagainya cukup umum terkait dengan desa. Tentu ini menjadi poin penting sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap desa di seluruh Indonesia yang selama ini mungkin menjadi terkucilkan dalam bingkai pemikiran-pemikiran kita mungkin begitu, sehingga desa tidak menjadi bagi sebagian mungkin tidak menjadi barang yang seksi untuk dibicarakan, tidak menjadi sesuatu yang indah, yang asik untuk diobrolkan. Tapi dengan adanya aksi dari para kepala desa, kemudian reaksinya luar biasa, dan ini harus dipandang dari sisi positifnya. Tidak perlu untuk dipertentangkan, itu bagian dari hak, itu yang pertama. Tapi ini adalah sebentuk kepedulian menurut saya dari seluruh warga terkait dengan desa. Bagaimana kemudian mereka juga punya pemikiran. Makanya saya sepakat dengan Pak Mas Rudi Latif itu bahwa beda terkait dengan pandangan hal ini itu sah, dan itu cukup untuk saya saling menghargai saja. Cukup ini bahwa ini tidak perlu dibuat pertengkaran atau gesekan dan sebagainya, yang main otot dan sebagainya. Cukup ini menjadi sebuah perbedaan kajian akademik saja, menjadi kajian gagasan kita yang berbeda, yang kemudian itu nanti akan dikaji juga oleh para akademisi, dikaji oleh para ahli, bagaimana kemudian ini mana sih sebenarnya yang pas. Apakah kearifan lokal ini yang dimiliki oleh desa, kalau misal sumber dayanya dikuatkan, kemudian kekuatan-kekuatan ini disatukan dengan durasi waktu, apakah kemudian pembangunan desa betul-betul maksimal atau bagaimana? Tentu kajian-kajian akademiknya, kajian-kajian ilmiahnya pasti akan muncul di situ. Dan kami memang berharap dari kepala desa bahwa hasil yang muncul dari revisi itu adalah 9 tahun untuk memaksimalkan pengabdian kita di desa, bukan untuk upaya mempertahankan kekuasaan sebagai dalam konsep Machiavelli misalnya, tidak. Tapi satu, penyederhanaan pilkades, dua, pengoptimalan dari pengabdian kita di desa. Insya Allah 9 tahun kami rasa cukup untuk satu periode mengabdi di desa. Tanggung jawab moral kita, tanggung jawab politik kita, tanggung jawab sosial kita, insya Allah dalam 9 tahun kalau maksimal betul dijalankan, itu insya Allah sudah bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Mbak Nurul, dan terima kasih Mas Rudi Latif. Terima kasih Pak Muansin sudah bersama Reso. Sampai bertemu lain waktu ya. Mas Rudi Latif, nggak terasa berbincang kita sudah sore ini ya, sudah waktunya usai. Kapan-kapan kita sambung lagi ya, bincang sore tentang desa, karena ya kita tahu yang paling banyak di Indonesia ya desa, termasuk Banyuwangi. Terima kasih Mas Rudi Latif. Terima kasih juga, terima kasih. Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, usai sudah Reso, rehat sore kita bersama Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, Mas Rudi Latif, dan tadi juga Sekretaris Askap Pak Muansin, yang juga Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.